wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Yang Kelas Pak Dedi. Ini adalah topik kedua, pengenalan toolbar pada SketchUp. Setelah pada pertemuan awal kita sudah mengenal alat-alat tools dari mulai paint bucket, eraser untuk menghapus, ini buat memasang material atau mewarnai, ini membuat garis lurus, ini menggambar bebas, kotak, dan lain-lain. Hasilnya ini yang berbentuk. Berikutnya kita mau bahas yang ini adalah yang move tool yang kedua. Move tool atau dia bisa memindahkan ini seringkali kita apa yang udah kita buat pengen kita pindahin gitu ya. Jadi kita bisa memindahkan. Nah ini caranya adalah blok dulu yang mau kita pindahin. Cara memblok dari kiri ke kanan ya. Kemudian kita pindahkan. Ada titik poin di situ dan kita tinggal pindahkan ke depan, ke kiri, ke kanan atau ke mana terserah kita. Ya. Nah cara memindahkan yang betul sebetulnya adalah kita harus menambahkan panah kembali ya. Jadi kalau mau maju mundur ya nggak apa-apa, ini maju mundur. Tapi kalau mau majunya lurus ya kita tekan panah yang ke kiri. Dia akan terkunci di sumbu hijau. Dia akan tersungguh di sumbu hijau. Gitu ya. Kalau mau memindahkan ke kanan yang benar, yang pas, kita klik objeknya, kemudian kita panah ke kiri, panah ke kanan ya, maka dia akan berpindah ke sumbu merah ya. Jadi dia nggak bisa ke belakang, dia nggak bisa ke atas ke bawah, dia cuma bisa ke kiri dan ke kanan aja ya gitu. Tapi kalau kita mau ke atas ke bawah, kita tekan panah ke atas ya. Nah ini dia akan terkunci di sumbu biru, nggak bisa ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau mau bebas dia nggak pakai, jangan ditekan ya. Misalnya ini ya, saya klik 2 kali ya, ini saya tekan move, pindah, nah tekan tengahnya. Nah ini pindahnya terserah kita mau kemana aja, dia bisa di atas, bisa di kiri, bisa di kanan, apa segala macam. Cuman biasakan kalau mau pindah-pindah itu di SketchUp kita mesti pindahnya harus kiri kanan, atas bawah, kiri kanan, depan belakang, atau atas bawah ya. Dibiasakan seperti itu ya. Nah ini dia. Jadi misalnya kita ini mau ke depan ya, kita tekan panah hijau, panah kiri ya, dia akan terkunci di ya, misalnya seperti itu. Nah memindahkan itu di dalam SketchUp itu juga bisa sekaligus dia mengcopy ya, dengan cara menekan kontrol. Jadi contoh, si lingkaran ini saya mau kopikan, saya mau gandakan ke kanan ya, ke kanan 3 kali ya. Misalnya saya klik pertama ya di sini, kemudian saya tekan kontrol, saya geser dia ke samping, tekan kontrol ya, saya lepas, maka dia akan menggandakan ya. Mau ke kanan sana, kita copy, kita klik di sini, kemudian tekan kontrol, kita klik, kita geser, dia akan menggandakan ke samping. Kalau kita klik di sini, kita geser satu ke sana ya, lepas, kemudian di sudut ini kita klik di sini kali 4 x4, maka dia akan dibikin 4 kali lagi. Kita tekan enter, dia akan dibikin 41 ya. Ini move tool ya. Misalnya garis ini ya, kita klik, tekan kontrol, kita geser ke samping, kemudian kita klik di sininya kali 10 kali, enter, maka kita akan dibikin garisnya itu sebanyak 10 kali gitu ya. Itu adalah memindahkan.
Untuk yang kedua ini saya bersihkan dulu, hapus semua. Cara menghapus adalah blok semuanya, ya, tekan delete, blok semuanya, tekan delete, blok, delete. Oke. Jadi bersihkan dulu layar ya. Ini untuk tugas topik 2. Kamu bersihkan, kamu masuk dulu ke sini, bikin topik 2. Nanti ini yang file ini yang kita serahkan. Pengenalan fungsi toolbar yang kedua. Oke, yang pertama kita mau bikin kotak. Tadi memindahkan sudah ya, sekarang saya mau coba push pull ya. Fungsi push pull ini banyak sekali gunanya. Kita bikin dia kotak warna hijau, warna di sumbu tidur ya. Kemudian kita push pull, ini dia bisa membuat gambar 2 dimensi menjadi 3 dimensi gitu ya. Misalnya bikin kotaknya 2 meter kali 2 meter, bikin dulu kotaknya di sini di kotak tidur ya. Klik, geser, jangan diklik dulu, ketik di pojok bawah 2 kali 2, itu 2 kali 2 berarti 2, gambarnya adalah seperti ini. 2 kali 2. Kemudian kita bisa extrude, bisa push pull, extrude-nya dia ke atas. Ya. Itu extrude, push pull. Mau lingkaran, kita bikin lingkaran. Ya, kita bisa push pull, ya kita bisa push pull di atas. Nah, push pull juga bisa dibikin berkali-kali. Ya, misalnya ini sekali ya, sekali. Ini kalau dibikin lagi, diklik lagi dia cuma sekali gitu. Kita klik sini, yang ini kita klik lagi dia akan hilang, kita klik lagi dia akan ke bawah. Tapi kalau kita mau berkali-kali, kita tinggal tekan kontrol. Nanti kita tekan kontrol ya, kontrol, just dia akan ada tanda plus, ya. Kemudian kita klik dia akan menambahkan lagi kotak di atas. Ya, jadi dia bisa berkali-kali. Ini klik, kita tekan kontrol, tekan plus, kita klik dia akan nambah 1. Ya, kemudian kita tekan kontrol lagi, dia akan begitu. Kita tekan kontrol lagi, dia akan nambah. Untuk apa? Ya, ini bisa nanti untuk kita bisa fungsi yang berikutnya kita bisa men-scale ya, scale nanti kita ini juga. Demikian juga yang ini. Yang ini kita bisa, kalau begini kan terus dia nggak bisa ya. Tapi ini bisa kita klik, tekan kontrol, nambah dia, tekan kontrol lagi, klik, tekan nambah ya, extrude. Dia bisa ke atas ke bawah, ke samping juga bisa. Setelah ini bisa kita extrude dia ke samping. Ya, yang sana ke belakang juga bisa, yang bawahnya kita ambil. Yang udah ini kita bisa juga ke atas lagi. Yang udah ini bisa ke atas lagi. Ya, misalnya ini kita extrude ke atas. Yang ini mana ini lagi samping sana ini ya, ini saya extrude lagi, jadi bisa di extrude ya. Kalau ini gimana? Bisa samping jalan, ini bisa. Oke, ini extrude. Lantas yang berikut putar, kita bisa memutar objek. Kalau mindahin tadi nggak masalah ya, memindahkan. Kalau mindahin misalnya ini ya, ini kan kalau kita pindahin ya, kita
pilih dulu blok dulu ya, kita pindahin ini blok semuanya, kemudian kita pindahin ini juga gitu. Ini kita blok dulu, selesaikan dulu tadi ya. Ini baru kita pilih lagi ya, kemudian kita bisa pindahin move ini ya. Saya ingatkan lagi, move bisa saja move itu bisa berkali-kali ya. Saya ini kita kopikan dia, tekan Ctrl, geser dia ke belakang, kemudian kita klik X 3, kotak ini akan dibikin 3 kali ke belakang. Oke, yang berikutnya adalah ini adalah merotate, memutar ya. Nah, objek ini bisa kita putar ya. Nah, misalnya kita pengen muter di bawah tanah ini, kita blok semuanya ya. Cara milih semua tuh bisa klik pertama sisi atasnya doang. Kalau dia 2 kali dia seperti ini, kalau kita bikin 3 kali dia semuanya, 2 enggak, berarti dia pilih semuanya ya, kepilih semuanya. Kembali lagi, pertama hanya kotak doang, kotak sama garis, kalau 3 kali dia akan pilih semua. Kita putar. Nah, waktu muter, kalau warna biru berarti dia akan muternya di tanah nanti. Misalnya ini ya, kita klik di pojok sini, nah, tekan atas bawah buat biru ya. Kemudian kita kasih klik di garis pertama, kemudian kita klik di garis kedua, maka kita bisa memutar dia sekehendak ya. Dia buat muter ke kiri ke kanan, atau dia ke kiri ke kanan aja. Pakai sumbunya adalah sumbu yang biru. Kita kembalikan. Gimana kalau pengen muternya ke sumbu merah ya, tegak gitu ya. Nah, berarti misalnya ininya rotate-nya mesti di posisi rotate, saya pilih warna hijau, berarti dia panas kiri ke bawah ya. Kemudian saya klik di sini, saya geser, saya klik di sini, maka sekarang muternya adalah dia sumbunya yang ke depan belakang. Ya, ulangi ya. Oke, ini yang normal. Ya, kemudian saya gandakan, saya move dia ke belakang, tekan Ctrl ya, geser, move dia ke belakang. Kemudian saya bikin 2 kali, 2X ya. Ini dia 2 kali ya. Yang ini saya putar tadi di tanah ya. Yang ini saya akan putar ke sumbu hijau. Berarti saya coba blok dulu semuanya. Cara milihnya adalah blok semuanya, menghilang ya, atau klik di sini sebanyak 3 kali. Kemudian saya coba putar pakai sumbunya warna hijau. Sini, geser sini. Kita bisa putar. Nah, ya. Kemudian ini saya bisa geser jadi geser. Bawah lagi geser ini supaya dia ini atas bawah, saya tekan panas. Yang ini saya bisa putar tadi hijau, udah sekarang merah ya. Saya coba pilih, klik aja semuanya. Kemudian kita putar ke sumbu merah, biru, hijau. Kita putar ke sumbu merah yang kanan, warna merah, sini 1. Kemudian saya klik di sini 1, maka dia akan diputar begini. Kalau kita coba
coba geser ya. Nah, ini dia. Ini muternya ke sumbunya. Terus objek ini udah diputar. Oke, sekarang saya geser kembali, majukan. Ya, dengan demikian kita sudah belajar memindahkan ini, memutar. Ini follow me nanti kita bahas secara khusus ya. Jadi follow me ini adalah bisa menggambar objek sesuai dengan path-nya gitu ya. Jadi kita ada path, dia bisa menggambarkan objek. Misalnya kita bikin garis ini ya, garis kita sembunyi lah. Kita bikin garis lengkap gitu ya, garis tidur ya di tanah ya. Nah kemudian ini saya gambarkan lingkaran jangan di posisi begini, posisinya yang hijau atau yang merah, hijau boleh, yang merah gitu ya. Saya klik lingkaran gitu. Ini pathnya. Nah kemudian ini saya klik pathnya dulu, klik 2 kali pathnya, kemudian ambil follow me, saya masukkan, maka kita akan bisa menggambarkan kayak pipa gitu. Gimana kalau dia berbentuk persegi? Ya bisa. Kita coba bikin lagi garis. Ini melengkungnya sekarang ke sini. Gitu ya. Kemudian di sini kita bikin kotak. Warnanya seperti yang hijau atau yang merah, merah lagi ya. Merah lagi bikin kotak. Gitu. Pertama kita klik di tempatnya, kemudian tekan follow me, kita tekan kayu ya, maka dia bisa bikin seperti ini profil. Nah, gimana kalau kotaknya nggak beraturan? Ya. Nah, misalnya kita bikin kotaknya ini bikin 3 kali 3 gitu. Kemudian kita enter gitu ya. Nah kemudian kita bikin dari depan ini, kita bikin kotak warna, berarti dia tegak, kita bikin hijau, kotak hijau. Oke, kemudian kita tekan di front untuk melihat tampilan depannya. Kita geser samping, kita lihat, kita coba perbesar. Kemudian kita bikin bentuk profil di sini, seperti misalnya ini. Kemudian saya bikin kemudian asal aja nih, saya bikin tegak lurus, terakhir saya bikin lengkung. Gitu. Kemudian ini udah belah 2 ya, ini gambarnya ini satu, yang ini saya buang, kita hapus. Ini juga ya, ini matikan. Ini fungsi ini ya. Ini kemudian saya klik, saya pilih jalurnya ini, kemudian saya klik follow me, saya klik di sini, maka dia akan membentuk gambar seperti ini. Ini dia dibuat seperti garis. Ini profilnya, ini yang tadi ya, itu adalah fungsi dari follow me.
scale, dia bisa scale. Nah, scale itu bisa merubah bentuk. Nah, misalnya ini ya, scale ya. Saya klik di sini, saya klik di sini. Ini misalnya, yang ini ya, kita pilih yang paling atas ya. Nah, ini yang biru. Saya scale. Nah, scale itu ya, lihat ada garis. Kalau sudut doang, dia akan milih buat sudut. Ya. Kalau dia tengah, dia akan tengahnya. Ya, ini bagian titik yang kecil. Tapi kalau kita tekan di sini ya, tekan kontrol, dia akan mengambil semua. Jadi kalau kita mau kecilkan ini, misalnya, ini bisa kecil. Ya, ini dia. Contohnya ya, misalnya ini ya, dari sini saya gandakan 2 kali, saya pindahkan, tekan kontrol, ya ini tekan biru ya, kemudian saya tekan kontrol, saya geser 2 garis ya. Kemudian satu lagi ini saya tekan kontrol, saya pindahkan lagi. Kontrol ya. Ini tekan atas bawah. Maksud saya tadi setelah 2 begini ya, ini saya bisa pilih ini dengan ini, tekan shift ya. Kemudian saya bisa scale sini, maka dia bisa jadi nah, yang ini misalnya sama yang ini tadi saya arah gini maksudnya ya. Misalnya yang ini dari sini saya bisa garis 2 ya. Kemudian ini saya kembali extrude, ini tadi kan saya bisa bikin kayak gitu ya. Kemudian ini saya bisa extrude bikin tangga ini aja deh. Ini bisa saya extrude maksudnya gitu ya. Misalnya gini ya, ini saya bikin ini, kemudian saya bikin tangga, kemudian ini saya kemudian saya bikin ya, kemudian ini saya bikin garis sini di sana, ini dia hijau ya, ini hijau, garis ya.
kemudian yang ini ujung sini saya pilih sini ya, jadi saya pilih. Kemudian yang ini saya extrude pengen setinggi ini, kita tinggal extrude yang ini setinggi segini, taruh ujung sini ke sini, maka dia akan kita putar lagi. Yang ini kita extrude lagi setinggi ini, kita tinggal taruh ini juga gitu. Ini dulu. Oke. Bisa bikin kotak lagi aja. Aneh. Oke, kita coba pilih ini, gitu ya. Kemudian kita gandakan. Kita pilih, kita taruh di sudut. Ya, ini. Kemudian ini setinggi. Ya. Kita bisa bikin kotak lagi, bikin aja garis ke sini, ke titik pojok sini, kemudian ininya saya hapus. Ini semua saya hapus dan tidak diperlukan. Ya udah, bisa begitu lah. Apalagi ini tadi udah ya. Nah, berikutnya meteran ya, meteran itu buat kalau kita pengen bikin kotak di sini 2x2 meter kali 2 meter, kotak ini mau di-extrude ke depan, kita nggak tahu meterannya ini berapa ya. Jadi misalnya ini meteran ya, kita bisa tarik meteran, geser sini, ini jaraknya adalah sebesar 2 meter. Maka kalau kita mau bikin garis di sini 1 meter, kita ketik aja 1 meter, enter, nanti dia sudah ngasih tanda di titik ini berarti 1 meter. Oke. Nah, berarti kita tinggal bisa garis di sini 1 meter. 1 meter nih jaraknya. Ya. Kalau pengen bikin ini tadi kan 2 meter, ini berapa meter? Nah, ini bisa juga sama ya. Ini buat dimensi. Kalau ini juga bisa di titik sini klik, titik sini klik, kita tarik, ini jaraknya dia 2 meter. Ya. Kemudian dari titik sini ke titik sini jaraknya adalah 2 meter. Ya. Nah, berarti ini ke sini berapa? Tadi kan 1 meter ya. Kita coba klik dari titik sini. Ini berarti ya, ke titik sini. Ini adalah 2. Kalau ini buat garis-garis bantu ya, kalau kita mau gambar yang lebih kompleks ya. Misalnya di titik ini kita pengen bikin garis ngambil
50 cm 50 cm bikin kotaknya di dalam. Jadi caranya misalnya gini, berarti ini saya taruh di sini, klik ya, dorong ke dalam 0,5 bentar, gitu ya. Di sini jaraknya 0,5. Kita garis merah, ini patokannya, kita klik, dan dia garis lintang 0,5. Ya. Nah berarti ini ke sini juga 0,5. Dari sini geser ke sini 0,5. Bentar. Jadi ada titik. Nah titik ini kalau kita tarik garis lurus ke sana, hijau ya. Gitu. Nah berarti dia ada. Ini patokannya garis menyeluruh ya. Nah tapi bisa aja kita buat patokan biasanya kalau pengen membuat objek kotak di sini yang presisi. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa melakukan proses extrude. Kalau nggak diperlukan lagi, kita bisa menghapus garis-garis batu. Ya. Akhir ini sumbu ya. Ini label, ini biasa lah. Ya. Jadi kalau misalnya ini mau apa? Ini selang misalnya. Kita bisa taruh ini di sini, kita taruh sini. Gitu ya. Kalau disebut selang. Selang. Ukurannya jangan dihapus ya, biar dia sebagai tanda bukti hasil pekerjaanmu. Terakhir kita mau tulis huruf ya, ini huruf. Kita bisa klik di sini. Tidak lama kalau huruf. Ya kita klik. Nama saya. Ini nanti namamu ya. Jadi Supadi Place. Ini aslinya dia ada di sini di tanah gitu. Kalau mau tegak ya tekan semua panah atas ya. Kalau nggak mau dia akan diam dulu di tanah gitu ya. Wah kurang gede ya, kalau gede kita kopikan dulu aja, copy, kemudian kita seret ya. Kemudian kalau kurang besar kita pakai scale, kita sudut-sudut, kita tekan kontrol, kita tarik. Oke. Gimana kalau pengen tegak? Apa? Tegak. Kemana? Mau ke depan? Taruh dia di sini ya. Selang ya. Ajarin aja lah. Ini ya. Ini kita mau move ke depan. Kita klik, kita gandain aja. Gitu. Nah, ini sekarang pengen tegak ke depan. Caranya gimana? Kita rotate. Berarti sumbunya harus yang merah. Ini kita ambil panah ke kanan. Kita klik di sudut sini. Kita klik di sudut sini. Kita tinggal putar tegak, lurus sampai ada sumbu tegak. Selesai. Itu Dedi. Gimana kalau Dedinya pengen madepnya ke sana? Nah, bisa nggak? Ya itu coba, kita coba. Kita move dulu. Ini kita move, tekan kontrol, kita taruh di sini. Nah, putarnya ke sana. Nah, caranya berarti kita bisa pakai yang biru ya. Kita pakai rotate yang biru, taruh panah ke atas. Kita klik di sudut sini, kita klik di sudut ini, kemudian kita bisa buka sampai dia ada garis warna hitam. Oke, dengan demikian kita sudah menyelesaikan zoom
ya zoom kalau zoom ya dia bisa zoom ya. Kalau mau zoom hanya bagian tertentu saja, kita mau zoom si botol ini ya kita tinggal zoom hanya si botol. Kalau mau mundur ya. Sekarang kita mau zoom semuanya, kita bikin dia garis ya, dia. Ini barangkali tugas kita yang kedua yang berkenaan dengan toolbar. Sekian dulu pembahasan kita. Nanti kamu tekan print screen ya. Kemudian kamu masuk ke Word. Ini tugas yang kedua. Kemudian kamu bisa Ctrl V untuk monitorkan bahwa kamu sudah melakukan tugas apa yang saya lakukan. Oke, itu dulu barangkali pengenalan toolbar yang kedua. Kita akan jumpa pada tahapan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.